Mbak Asfi, saya ingin dengar kata penyintas itu walaupun sudah diralat, bisa nggak tuh mengubah apa yang dipikirkan? Menurut saya itu kesalahan berpikir ya, atau kalau lebih tepatnya itu pelintiran oleh KPK ya, karena kan KPK-nya Firly Bahuri gitu, karena penyintas itu kan korban, kayak misalnya korban kekerasan seksual, dia berhasil melampaui mimpi buruknya, kemudian dia menjadi penyintas. Sedangkan koruptor itu kan bukan korban, dia pelaku. Korbannya siapa? Korbannya kita semua yang uangnya diambil. Kami lagi di dalam advokasi bansos, ada ibu-ibu miskin kota itu gugat, suaminya udah ter-PHK, gugat 15 juta, nggak diterima oleh pengadilan gitu ya. Itu 15 juta buat dia besar banget, karena dia nggak punya pekerjaan suaminya dan lain-lain gitu. Yang korban adalah ibu ini. Kalau dia berhasil melalui itu, dia berhasil menggugat, dia penyintas, bukan koruptornya. Walaupun sudah diralat pernyataannya, tapi artinya buat Mbak Asfi apa? Itu bisa keluar dari KPK? Ini menegaskan bahwa sebetulnya KPK itu semakin jauh ya, kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita turun, jeblok gitu ya. Dan ada orang-orang yang lagi, misal 7 kasatgas tiba-tiba semuanya tidak memenuhi syarat gitu ya, yang lagi menangani kasus itu kan terlalu mencolok gitu, terlalu berhasrat nyingkirin orang sehingga nggak perlu terbuka aja, jadi 7 kasatgas. Kalau itu saya nggak setuju ya tentang 17 orang yang kemudian tidak diangkat kembali. Menurut saya ketika mereka melamar, ketika mereka direkrut itu nggak ada yang ribut. Tidak ada proses yang terang benderang, padahal dia digaji oleh negara. Nah ketika kemudian dilakukan tes secara keseluruhan loh ya, bukan cuma mereka yang dites, kan keseluruhan dites. Kalau kemudian mereka tidak lulus, menurut saya itu hal yang normal. Tidak ada masalah di situ. Tidak ada persoalan. Ketika mereka ya secara bersama-sama kemudian dites tidak lulus, menurut saya itu hal yang normal. Nggak ada masalah Mas. Menurut saya laporan Ombudsman Republik Indonesia, laporan Komnas HAM sudah jelas sekali menunjukkan ya. Jadi ada banyak masalah, seperti ada yang backdate, ada soal dari mana dikasih kop mana gitu ya. Kemudian perbedaan perlakuan di dalam tes itu, ada yang cuma berapa belas menit, ada yang sejam, ada yang didatengin ke rumah, di profiling, padahal yang melakukan profiling bilang nggak ada tuh profiling ke rumah. Jadi ini tim yang dari mana nih? Gitu jadi bukan masalah dites atau tidak tes ya, tapi substansi dan implementasi metode tesnya. Dan sebetulnya begini, kan MK juga sudah bilang bahwa ini adalah pengalihan status gitu. Dan tes wawasan kebangsaan itu tidak ada di undang-undang revisi undang-undang KPK, tidak ada di PP-nya juga, dia muncul kemudian. Gitu. Jadi saya pikir laporan Komnas dan Ombudsman jelas banget tuh memberikan kronologinya. Kalau di rap sedikit nih Bu Kusnul, kalau dulu kan zamannya Bu Kusnul diperiksa tuh dari jam 9 sampai jam berapa Bu? 9 malam, sampai jam 9 pagi sampai 9 malam. Itu kan keras ya, tegas, dat. Nah sekarang kan kayak mereka nggak punya data, itu juga laporan-laporan nggak jelas. Nanti ada intrudernya yang datang dan sebagainya. Bedanya, maksud saya bedanya sama tadi yang disebutkan Mbak Asfi, periodenya Pak Firly. Enggak, jadi gini, makanya saya tadi menggunakan 2 kategori, satu koruptor sejati, dan itu masih banyak. BLBI hampir 700 triliun. Kemudian bank-bank yang tadi saya katakan ya, belum lagi eksploitasi hutan, mining dan sebagainya, itu luar biasa. Bisa nggak diapa-apain kayak gitu ya. Nah, jadi institusi KPK ini sebetulnya tujuannya kita apa? Pada saat kita reformasi dulu. Kan salah satu persoalan dari amanah dari reformasi dulu kan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kita ngomongin kok korupsi aja, kolusi nepotismenya sekarang nggak karu-karuan, kita nggak bicara apa-apa. Kemudian siapakah lembaga ini? Tadi saya tanyakan, kalau dulu di 2005 nggak jelas ini posisinya, penyidikan, lembaga yudikatif atau dia eksekutif. Nah sekarang eksekutif, apa boleh kalau memang itu eksekutif, artinya ya presiden yang bertanggung jawab karena dialah yang bertanggung jawab. Mbak udah bilang jangan apa-apa. Nggak, kalau dalam sistem pemerintahan presiden karena dia kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau enggak jangan jadi kepala negara. Jadi ada 2 di situ, kepala negara dan kepala pemerintahan. Siapakah isi dari KPK? 2, yaitu polisi dan jaksa ya. Jaksa. Terus kita menganggap bahwa kalau sudah ditaruh di rumah yang namanya KPK langsung malaikat. Enggak. Makanya dan ya ada penyidik independen dan sebagainya. Nah, kembali lagi transparansi dari KPK ini, lembaga ini itu bagaimana? Ini pertanyaan.
Karena sebetulnya kalau dulu 1 miliar ininya, tapi banyak sekali yang 200 juta, 300 juta KPK juga. Karena kita punya lembaga lain, yaitu lembaga yudikatif Oke. yang juga melakukan penindakan atau penyelidikan dari korupsi itu, yaitu lembaga yudikatif. Nah di sini letaknya, Ya. hati-hati kalau kita nanti menjawab kayak gitu ya. Apakah kita adil? Belum lagi nanti pengadilannya. Oke. Pengadilannya ada pengadilan tipikor kalau KPK. Tapi yang Iya kan? responsibel harus tetap Kenapa? kepala negara begitu. Tetap kepala negara dan kepala pemerintahan karena kita sistem presidensial. Di Republik ini yang paling bertanggung jawab kepala negara, kemudian ditambahkan anggota DPR dari Senayan yang harusnya memiliki fungsi kontrol kepada presiden. Tapi hari ini oposisi kan nggak ada. Oke. Oposisinya udah di luar masyarakat, di luar political society-nya. Nah di Oke. sini letaknya kalau kita bicara korupsi harus lebih luas dibandingkan hanya sekedar maling uang, maling APBN, maling ini, tapi maling kursi DPR, maling kursi istana. Jadi ini juga penting. Itu mungkin nanti Mbak Oke. Irma bisa menjelaskan yang dimaksudkan tadi adalah korupsi surat suara. Jadi cuma dua nih kalau di korupsi kamusnya Bu Kusnul. voting dan sebagainya. Yang tanggung jawab itu eksekutif, yudikatif. Nih sebelah saya udah ada yang mau jawab, tapi nanti ya Ibu ya. Kita kembali, perempuan bicara akan kembali ke hadapan Anda.